wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kali kedua anak-anak, yaitu sekarang kita membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Sebetulnya untuk bab 2 ini kita membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tetapi pertemuan ini Ibu akan bahas dahulu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Untuk sistem perkembangbiakan hewan itu akan Ibu bahas hari berikutnya. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji yang pertama yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup itu apa anak-anak? Yaitu tumbuhan yang bijinya atau kotiledonya atau keping bijinya ini di dalam bakal buah atau di dalam daging buah. Di dalam daging buah. Contohnya mangga itu bijinya di dalam daging, nah itu namanya tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup yang akan kita bahas perkembangbiakannya yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu ada dua, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa itu anak-anak perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang hanya memiliki atau membutuhkan satu induk. Jadi tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di sini bisa terjadi secara alami, yaitu tidak dibantu oleh manusia pun secara alam bisa mengadakan perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu sebetulnya perbanyakan diri pada tumbuhan supaya mendapatkan keturunan selanjutnya atau memperbanyak keturunan. Sedangkan kalau vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Tetapi di sini tetap tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Begitu. Untuk mempelajari selanjutnya, ini kita perhatikan pembelajaran berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan.
Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak beruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau beruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman
agar mengenai tanah atau merundukannya. Kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Selanjutnya, yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perbanyakan diri pada tumbuhan di mana melibatkan dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Di mana melibatkan induk jantan itu yaitu mencari spermanya atau menyiapkan spermanya itu dari serbuk sari. Sedangkan untuk mendapatkan induk betinanya itu harus memiliki putih. Jadi pada intinya perkembangbiakan generatif itu tanaman harus memiliki bagian-bagian sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di mana sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu yang memiliki adalah bunga. Jadi di sini perkembangbiakan generatif itu melibatkan alat pada tumbuhan atau bagian pada tumbuhan yaitu bunga. Yang pertama akan kita bahas itu yaitu tentang penyerbuan. Yang kedua adalah tentang pembuahan. Yang ketiga adalah tentang perkecambahan. Penyerbuan itu apa, anak-anak? Penyerbuan itu pada intinya jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Jadi namanya penyerbuan. Pada penyerbuan ini nanti serbuk sari akan memasukkan sel spermanya ke dalam bagian-bagian putih betina dan nanti akan ketemu sel telur. Sehingga bertemunya sel sperma dengan sel telur di dalam bagian bunga, yaitu bunga betina atau bagian bunga betina atau di dalam bakal buah itu disebut pembuahan. Setelah terjadinya pembuahan, pasti nanti akan terbentuk zigot, kemudian akan berkembang menjadi embrio, yang pada akhirnya embrio itu akan menjadi individu baru, tumbuh menjadi tanaman yang muda, namanya prosesnya perkecambahan. Maka selanjutnya ikuti pembelajaran berikut ini. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Untuk memahaminya, silahkan perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Pada tumbuhan, sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan kelamin betina terdapat pada putik. Beberapa contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif adalah durian, jeruk, mangga, rambutan, apel, jambu, dan masih banyak lagi tumbuhan lainnya. Lalu, bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi karena adanya peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, pada penjelasan sebelumnya, kalian sudah tahu bahwa serbuk sari merupakan sel kelamin jantan dan kepala putik merupakan sel kelamin betina. Peristiwa penyerbukan, maka terjadilah peristiwa pembuahan, atau yang dikenal dengan istilah fertilisasi.
di mana peristiwa ini serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina, sehingga menghasilkan zigot. Zigot yang dihasilkan akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, biji inilah yang akan ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dari tumbuhan baru itu akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Seperti inilah siklus bagaimana terjadinya proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pada proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, terjadi peristiwa penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara. Ada 4 cara. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri atau dikenal dengan istilah autogami merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri. Terjadi dalam satu bunga, keturunan yang dihasilkan melalui penyerbukan sendiri tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Penyerbukan tetangga atau dikenal dengan istilah geitonogami. Penyerbukan tetangga adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu tumbuhan. Atau dapat juga diartikan sebagai penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda namun tetap satu pohon dengan putiknya. Terjadi pada 2 bunga yang masih berada dalam satu pohon. Penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya, namun dari tumbuhan yang satu spesies. Melalui penyerbukan silang ini dapat menghasilkan variasi keturunan. Contohnya, perselingan terjadi antara bunga merah dengan bunga putih dapat menghasilkan bunga merah muda, atau bunga putih. Terjadi pada 2 buah bunga yang berbeda pohon. Penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi saat serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya, namun dari tumbuhan yang berbeda spesies. Dalam proses penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui beberapa perantara. Yang pertama, penyerbukan dengan angin atau dikenal dengan anemogami. Yang kedua, penyerbukan dengan hewan atau dikenal dengan zoidiogami. Yang ketiga, penyerbukan dengan air atau hidrogami. Dan yang keempat, penyerbukan dengan manusia atau antropogami. Penyerbukan dengan angin atau anemogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena bantuan angin yang berhembus. Pada proses penyerbukan ini terjadi saat angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya, sehingga ia dapat masuk ke dalam kepala putik. Penyerbukan dengan bantuan angin umumnya terjadi pada bunga dengan mahkota kecil dan warnanya tidak mencolok. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin antara lain kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan sebagainya. Penyerbukan dengan hewan atau zoidiogami. Penyerbukan ini berproses melalui bantuan hewan yang punya istilah zoidiogami atau zoidofili. Macam penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput, burung, atau serangga lainnya. Penyerbukan dengan bantuan hewan umumnya terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang menarik. Ciri-cirinya, bunga memiliki mahkota berukuran besar serta warna mahkotanya yang mencolok dan warna-warni. Selain itu, biasanya bunga memiliki bau harum dan memiliki kelenjar madu atau nektar. Penyerbukan dengan bantuan hewan termasuk jenis penyerbukan yang paling banyak terjadi. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan hewan antara lain mawar, melati, kenangan, sepatu, dan lain-lain. Penyerbukan dengan air atau hidrogami. Penyerbukan dengan bantuan air disebut juga dengan istilah hidrogami atau hidrofili. Jenis penyerbukan ini terjadi pada bunga tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Proses penyerbukan ini terjadi karena bunga tumbuhan terendam air. Bisa juga terjadi karena terkena air hujan atau karena tumpahan air lainnya. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik.
Tidak ada ciri khusus pada bunga yang melakukan penyerbukan jenis ini. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan air antara lain adalah ganggang, hidrilla, dan sebagainya. Penyerbukan dengan manusia atau antropogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena campur tangan manusia. Ada beberapa tumbuhan yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan jika tidak dibantu oleh manusia. Ciri-ciri tumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sarinya sulit rontok. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan manusia antara lain adalah salak, vanili, semangka, buah naga, dan sebagainya. Pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan generatif terjadi melalui pelaburan sel kelamin jantan, yaitu benang sari, dengan sel kelamin betina, yaitu kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui 4 cara, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Sedangkan peristiwa penyerbukan dapat dibantu oleh angin, hewan, air, dan manusia. Demikianlah anak-anak. Pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang masih sedikit perkembangbiakan pada tumbuhan terbuka, yaitu gimnospermae, dan perkembangbiakan pada hewan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.